Saya akan melanjutkan menjelaskan terkait fitur kekayaan intelektual. Posisi pada saat ini kita sudah masuk ke akun sebagai pengusul. Dalam fitur kekayaan intelektual ini terdapat 3 skema. Yang pertama adalah skema insentif kekayaan intelektual, yang kedua adalah skema Uber paten atau paten sederhana. Skema yang ketiga adalah pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten. Selanjutnya kita akan mencoba masing-masing skema. Kita mulai yang pertama pada skema insentif kekayaan intelektual. Pada menu insentif atau ke skema insentif kekayaan intelektual ini kita bisa mengajukan proposal dengan langkah yang pertama kita menambah kekayaan intelektual. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi beberapa form atau isian pada pengajuan proposal insentif kekayaan intelektual berdampak. Yang pertama di sini ada judul, jenis, nomor paten, dan tanggal pemberian. Selanjutnya kita coba saja judul, jenis paten, nomor paten, tanggal pemberian, kita isi tahun. Nah, kita simpan sebagai draft dan pengajuan proposal dinyatakan berhasil. Nah, setelah kita simpan sebagai draft, pengajuan proposal kita sebelumnya tadi akan terdapat 2 pilihan, simpan sebagai draft ataupun submit untuk review. Apabila kita merasa pengajuan proposal kita ini masih akan diperbaiki kembali, maka jangan terburu-buru untuk submit untuk direview. Dikarenakan apabila kita menekan tombol submit untuk review, maka sebelum kita benar-benar mensubmit, maka akan ada message atau pesan yang bertanya apakah pengajuan proposal ini benar-benar akan disubmit untuk direview. Karena apabila benar-benar sudah disubmit untuk direview, maka kekayaan intelektual ini akan dikunci. Apabila merasa ada beberapa item yang memang masih harus kita pastikan, maka sebaiknya kita simpan dulu sebagai draft. Seperti itu. Baik, kita kembali, maka di ajuan kita nantinya akan terlihat dalam histori kita sudah mengajukan berapa proposal untuk insentif kekayaan intelektual berdampak ini. Tadi yang saya contohkan adalah di paling bawah dengan tanggal pemberian 1 Juni 2023. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengajukan proposal pada skema yang lain pada fitur kekayaan intelektual, yaitu skema Uber paten ataupun paten sederhana. Seperti halnya pada menu insentif kekayaan intelektual, maka di skema Uber paten ini kita bisa menambahkan atau mengajukan proposal dengan menekan tombol tambah. Selanjutnya kita harus mengisi beberapa hal yang dibutuhkan oleh tim ataupun dari Dikti Saintek untuk memverifikasi proposal yang kita ajukan, salah satunya email. Nah, email ini kalau kita menuliskan sembarang email, maka di ujung, katakanlah untuk contoh pengisian proposal ini, saya mencoba untuk menuliskan sembarang email seperti itu ya, dengan nomor WhatsApp yang mana, judul invensi, bidang invensi, kita milih skema Ubernya adalah Uber paten, seperti itu. Maka nantinya ketika simpan sebagai draft akan dapat pesan bahwa
email yang kita tuliskan, yang kita masukkan pada pengajuan proposal ini kurang tepat. Maka coba kita perbaiki. Maka kita simpan kembali. Nah, ya. Jadi memang pada email ini kita harus mencantumkan email sesuai dengan email yang ada, Yahoo, Gmail, ataupun dan seterusnya. Apabila memang institusi, pastinya institusi pendidikan nantinya akan sesuai dengan institusi pendidikan itu terkait emailnya. Nah, untuk simpan sebagai draft atau submit untuk review, kurang lebih sama seperti skema sebelumnya, bahwa ketika kita memang yakin dengan proposal yang kita ajukan, kita bisa submit untuk direview. Nah, kalau tadi saya contohkan di awal kita merasa untuk perlu diperhatikan kembali itemnya, contoh kalau untuk pengajuan Uber mungkin kita finalisasi ya, kita coba konfirmasi seperti itu. Nah, maka nantinya pada menu atau pada pengajuan proposal kita itu sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Kalau kita kembali pada menu Uber Paten, nah ini sudah di sini tidak bisa diedit. Yang bisa hanya dilihat saja. Tapi kalau kita merasa pada pengajuan proposal baik untuk Uber Paten atau paten sederhana ini belum kita finalisasi, maka sebaiknya kita simpan sebagai draft saja. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan untuk skema terakhir pada fitur kekayaan intelektual, yaitu pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten. Nah, seperti dua skema yang lain, kita bisa mengajukan proposal dengan menekan tombol tambah. Selanjutnya kita isikan. Nah, ada beberapa isian pada pelatihan ini yang harus kita isi. Ya, apakah Ibu memiliki hasil penelitian? Betul, apa berminat bersedia? Judul penelitian, sumber dana, tahun pelaksanaan, judul invensi, bidang invensi seperti halnya tadi kita pilih. Nah, seharusnya ada status invensi, ada file, dan kita simpan sebagai draft. Nah, berikutnya seperti ini. Kita kembali, dan tadi sudah tersimpan sebagai draft. Dan apabila kita perlu memfinalisasi atau perlu memperbaiki item-item yang perlu kita tambahkan, maka kita masih bisa memperbaiki pengajuan proposal terkait pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten. Baik, demikian video terkait pengajuan proposal pada fitur kekayaan intelektual pada aplikasi Hilirset. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.